Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nurwenda Hamzah, salah satu mahasiswi Universitas 11 April Sumedang, kelas karyawan angkatan 13. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah kewirausahaan. Adapun soalnya ada 4 poin. Yang pertama, jelaskan maksud dari entrepreneurship is ability to create the new and different. Yang kedua, silahkan kembangkan maksud dari governmental entrepreneur. Yang ketiga, risk mitigation, jelaskan dari mulai definisi sampai konsepsinya. Kemudian yang terakhir, terangkan model kepemimpinan bisnis seperti gambar di bawah ini. Kita langsung saja ke pengertian. Entrepreneur is ability to create the new and different. Ialah kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Seorang wirausaha harus mampu menciptakan sesuatu hal yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya sebuah peluang serta sesuatu proses yang dinamis untuk menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa. Kemudian di sini ada tahapan dalam kewirausahaan, diantaranya yaitu ada inovasi. Pada tahap ini, wirausahawan berusaha menemukan dan menyeleksi ide yang telah dipikirkannya. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut berasal dari pribadi seperti kreativitas, keaktifan mencari informasi, dan toleransi pada keambiguan ide, maupun lingkungan seperti keberagaman profesi, penghargaan, bantuan situasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada penerapan. Tahapan ini ditentukan oleh komitmen dari wirausahawan itu sendiri. Pada tahapan ini, wirausahawan mulai mengenali barang dan metode produksi yang baru, membuka pasar dan sumber pasokan yang baru, dan melakukan reorganisasi industri. Kemudian yang ketiga ada pengembangan. Pada tahap ini, wirausahawan dianggap sudah berhasil memerlukan kemampuan manajerial untuk dapat membantu perkembangan usaha. Faktor yang mempengaruhi tahapan ini diantaranya faktor personal seperti pendidikan dan pengalaman, serta kemampuan manajerial. Selain itu, ada faktor lain yang mempengaruhi diantaranya respon lingkungan, iklim, efektivitas, dan juga strukturnya. Kemudian di sini ada government entrepreneur. Government entrepreneur adalah pemimpin negara yang mampu mengelola dan menumbuhkan jiwa dan kecakapan wirausaha penduduknya. Dengan menumbuhkan jiwa dan kecakapan wirausaha penduduknya, maka suatu negara akan maju. Tekanan utama pada entrepreneurial government adalah bagaimana berpikir strategis, yaitu memperluas perspektif dan memanfaatkan kreativitas yang bertanggung jawab. Di samping itu, wirausaha adalah pemerintah yang tidak sekedar mampu menghasilkan ide-ide yang cemerlang, tetapi juga diiringi kemampuan untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Pemerintah yang mampu dan mau mengambil resiko yang terukur dan mampu menjelaskan langkah yang dianggap aneh dan inovatif. Menurut Osborne dan Gabler 1996 mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip governmental entrepreneur yaitu pemerintahan katalis. Yang pertama itu mengarahkan ketimbang mengayuh. Kemudian kedua, pemerintahan milik masyarakat atau memberi wewenang ketimbang melayani. Kemudian yang ketiga, pemerintahan yang kompetitif, menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan. Kemudian pemerintahan yang digerakkan
Pemerintahan yang digerakkan oleh misi mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan. Kemudian yang kelima, pemerintahan berorientasi pada hasil. Kemudian pemerintahan berorientasi pada pelanggan, pemerintahan wirausaha, pemerintah yang antisipatif, dan yang terakhir pemerintah desentralisasi. Kemudian ada risk mitigation, adalah proses atau langkah-langkah yang untuk mengendalikan, mengevaluasi, pencegahan kembali, dan kontrol terhadap resiko yang terjadi. Dengan pengendalian yang tepat, dapat mengurangi tingkat resiko yang terjadi ke tingkatan paling minim sehingga tidak berpengaruh terhadap sumber daya dan bisnis yang berjalan, sehingga resiko yang terjadi tidak terulang. Ada 4 pilihan strategi pengelolaan resiko. Yang pertama, risk control, pengawasan resiko. Kita mengawasi bagaimana resiko atau suatu hal resiko untuk mengelola daripada terjadinya resiko yang memunculkan begitu besar kerugian. Kita perlu membuat beberapa upaya seperti membuat SOP, pengontrolan serius terhadap kualitas produk, melengkapi area produksi dengan alat keselamatan kerja, serta memperkenalkan budaya sadar risiko kepada semua karyawan. Dengan begitu, kita bisa mengidentifikasi risiko itu menjadi berkurang. Kemudian ada risk transfer atau transfer resiko. Resiko yang menimpa kita berikan ke pihak lain. Contohnya saat kita melakukan strategi bagaimana pembayaran dilakukan di awal atau menggunakan DP. Dengan begitu kita memindahkan resiko yang tadinya modal kerja dari kita diberikan kepada konsumen. Kemudian ada risk retention, dibiayai sendiri. Sudah seharusnya kita seorang pengusaha memiliki cadangan usaha atau profit yang diperoleh. Persekian persennya digunakan untuk menanggulangi resiko. Artinya mendanai dampak yang muncul oleh suatu resiko. Kemudian ada risk avoidance, menghindari resiko, menghindari segala macam resiko untuk mengurangi segala macam kerugian, misalkan penempatan tempat usaha yang aman dari resiko bencana alam, longsor, banjir, dan sebagainya. Kemudian ada soal yang terakhir dengan jawaban yang terakhir juga. Di sini ada model kepemimpinan bisnis. Model kepemimpinan bisnis adalah grafis yang melukiskan sistem kepemimpinan bisnis dalam memproduksi barang dan jasa dan menyajikannya kepada konsumen. Model ini menetapkan bahwa seorang pemimpin wirausaha harus memiliki pola pikir yang positif agar mampu menggerakkan pribadi dan anggotanya sehingga menghasilkan suatu kesuksesan sesuai dengan diagram berikut. Dari model kepemimpinan tersebut terdapat komponen kepemimpinan bisnis, di antaranya yang pertama, kepemimpinan kewirausahaan. Pemimpin bisnis merupakan seorang wirausaha yang dengan kekuatan kreativitas dan inovasinya berupaya menciptakan dan mengembangkan barang dan jasa sebanyak dan sebaik mungkin yang diperlukan oleh masyarakat. Pemimpin bisnis dapat menggunakan kepemimpinan transaksional, transformasional, kepemimpinan situasional, kepemimpinan birokratik sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua ada visi dan misi bisnis. Pemimpin bisnis menciptakan visi dan misi bisnis. Visi mengarahkan bisnis dalam waktu 10-20 tahun ke masa depan. Visi merupakan pedoman dan arah tujuan bisnis dan juga merupakan impian pemimpin bisnis. Misi menentukan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin. Kemudian di sini ada strategi bisnis. Untuk merealisasikan visi dan misi bisnis, pemimpin bisnis menyusun strategi bisnis
Strategi bisnis adalah rencana jangka panjang antara 5 sampai 10 tahun ke depan yang berisi diantaranya bisnis apa yang akan dilakukan, barang dan jasa apa yang akan diproduksi, apa yang harus dilakukan agar bisnis kompetitif, strategi investasi, wilayah operasi, pengembangan organisasi, pemasaran, keuangan, SDM, dan lain sebagainya. Kemudian sini yang keempat, aktivitas manajemen bisnis. Strategi bisnis dijabarkan menjadi rencana dan pelaksanaan aktivitas manajemen bisnis. Semua aspek bisnis direncanakan dan dilaksanakan dalam suatu kerangka sistem yang saling mendukung dan memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran dan tujuan bisnis. Setiap aktivitas dievaluasi kinerjanya dan dilakukan penyesuaian dan koreksi jika kinerja di bawah standar. Yang kelima, budaya dan iklim organisasi. Pemimpin bisnis menciptakan dan mengembangkan budaya dan iklim organisasi. Pelaksanaan norma dan nilai-nilai budaya organisasi ditegakkan dengan disertai sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Pemimpin mengembangkan iklim organisasi yang kondusif, yang memotivasi para karyawan agar bekerja secara maksimal. Yang keenam, hasil bisnis. Jika bisnis berhasil, maka kebutuhan masyarakat terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup sehat dan sejahtera. Bisnis mendapat profit, dapat memberikan kontribusi kepada negara berupa membayar berbagai jenis pajak. Pemerintah menggunakan pajak yang diberikan perusahaan untuk merealisasikan tujuan negara, mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa, serta menciptakan ketertiban dunia. Terima kasih. Sekian penyampaian jawaban ujian akhir semester dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.